Wah, gak kerasa udah Senin lagi cuy. Dan gak kerasa juga ini anime udah masuk ke minggu ke-8-nya. Gak kerasa dari mananya bang, gue belajar terus. Disuruh nyapu segala pula, aku tuh broken home. Gua harap gak ada dari kalian yang punya sifat bocil mental tempe macem kayak gini. Dan kalau ada pun, cepet-cepet bawa ke psikiater aja deh bre. Daripada kita ngurusin bocil ori ataupun bocil berjenggot macam gitu, mending kita ngelanjutin ceritanya Power Ranger yang penuh akan drama dan konspirasi yang satu ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, itu jadi kalian nganggur kan guys? Nah, di-push dulu tombol subrek, like, dan loncengnya dulu dong. Karena tinggal 40.000 subrek lagi, sebelum nantinya kita akan live stream game mingguan di channel Oniani CH. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sentai Daishikaku episode ke-8. Setelah bel berbunyi dan menandakan kekalahan bagi timnya apakah Yamato yang masih terus dikatai oleh Yukino dengan berbagai macam hinaan yang sangat merendahkannya. Koguma yang mau membantunya pun terlihat dihentikan oleh si Eigen. Melihat bestinya yang melirik ke arah lain, Eigen jadi penasaran, tapi ia hanya melihat si Usukubo yang sedang menghitung tepat di angka 60. 58, 59, 60. Setelah hitungan selesai, apakah si D yang memberikan selamat pada Eigen dan juga Yukino. Melihat Yukino yang lengah, dia terlihat merampas kembali kunci kuningnya, meski bel tadi telah berbunyi sekalipun. Mengira D dan timnya telah melanggar peraturan, namun begitu Sion dan timnya datang, diketahuilah waktu ujian hari kedua yang ternyata belum selesai. Di tengah pengejaran, apakah scene yang kembali ke momen sebelum mereka mendapatkan kunci kuning itu. Koguma yang ternyata sangat mahir dalam pengotak-atikan alat pun membuatnya bisa menyeting bel ujian supaya berbunyi lebih cepat. Dengan bantuan si Usukubo yang akan menjadi penjaga waktunya. Awalnya rencana itu ditujukan untuk mengelabui Suzukiri. Namun karena Suzukiri yang malah memberikan kuncinya itu dengan sukarela, rentang waktu yang ada malah dimanfaatin oleh Eigen dan Yukino. Untungnya di sini, berkat si Usukubo yang masih menghitung 1 menit sejak bel berbunyi, hal tersebut membuat Eigen dan Yukino lengah dan berakhir dengan pengejaran seperti saat ini. Singkat waktu, setelah cukup banyak perjuangan di sisa waktu yang tinggal beberapa menit lagi, apakah Yamato yang mengemban tanggung jawab terakhir dalam melindungi satu-satunya kunci yang mereka miliki. Meski 4 lawan 5, namun perjuangan D dan timnya itu gak bisa diremehkan sama sekali. Karena pada akhirnya setelah bel asli berbunyi, apakah Sion dan timnya yang pergi dari sana. Sementara itu, D, Usukubo, dan juga Koguma terlihat sangat lega dan sangat bahagia karena rupanya si Yamato berhasil menjaga kunci tim mereka. Di lain sisi, apakah Aizome yang baru aja menyelamatkan salah satu juniornya. Tapi meski telah disuruh buat kabur dari sana, sayangnya NPC bebal yang satu ini malah ngotot pengen bantuin seniornya itu. Iya, dengan sangat gobloknya Ranger Junior tadi harus mokat setelah ditembakkan sebuah laser yang sangat-sangat panas. Di saat-saat seperti itu, Peltrola terlihat ingin membujuk si Aizome untuk menjadi anak buahnya dengan beberapa kata yang menyangkut pautkan umur Aizome yang gak sesuai dengan wajah kawaiinya. Simpelnya si Aizome ini adalah loli legal tapi hampir expired date. Mendengar hal itu, Aizome pun tersinggung karena merasa akan tetap terlihat sangat kawaii meski udah jadi nenek-nenek sekalipun. Sebelum kita melihat apa yang terjadi, apakah scene berpindah kembali ke D dan timnya yang sedang rumpi membicarakan kemenangan mereka tadi. Merasa Koguma sangatlah jenius karena bisa mengotak-atik sebuah alat, Yamato merasa skuadron kuning lebih cocok untuknya ketimbang skuadron biru. Yamato bahkan meminta tukeran target skuadron dengan dirinya yang akan memilih skuadron birunya
Sedangkan si Usukubo akan membeli skuadron hijaunya. Setelah cukup banyak ngerumpi di sana, Di menolak ketika diajak untuk menemui Shippo yang masih galau di ruang latihannya. Karena dirinya masih ada sedikit urusan. Dan seperginya kedua orang itu, Koguma yang tahu Sakurama di hadapannya saat ini adalah Dusters yang sedang menyamar, mencoba untuk menanyakan alasannya menyusup ke dalam Ranger Force seperti itu. Merasa Koguma terlalu banyak ngomong, dia langsung mengancam akan bunuhnya di tempat jika berani ember ke orang lain. Koguma yang tahu dia bukanlah penjahat pun membuatnya memberanikan diri untuk memprovokasinya. Dan bener aja, dia hanya diam karena gak bisa bertindak gegabah saat ini. Scene berlanjut di ruang latihan. Apakah si Koguma, Usukubo, dan juga Yamato yang sangat syok melihat si Shippo yang sudah kehilangan semangatnya pasca dikalahkan oleh Nadeshiko Masurao di hari pertama ujian. Melihat Shippo yang sampai seperti itu, Koguma mencoba untuk meyakinkannya karena mau itu si Usukubo ataupun si Yamato, keduanya sama sekali tidak menyerah dan tetap bangkit bahkan sampai bisa mendapatkan kunci pertama mereka. Dirinya yakin jika mereka terus mengikuti si Sakurama, Eiki Edi, maka mereka pasti bisa merebut semua kunci yang ada di sisa waktu 2 hari ini. Mengira ucapan Koguma akan membakar semangatnya lagi, namun sayangnya di sini si Shippo ini masih lemas, tapi langsung kembali bangkit begitu mendengar penghalang terbesarnya yaitu si Nadeshiko yang berhasil dikalahkan. Di lain sisi, tanpa disengaja mendapati momen kelicikan Ishikawa yang ternyata merayu si Yukino untuk bisa merebut kembali kunci kuning di esok hari. Di saat yang bersamaan, Koguma dan kawan-kawan yang berhasil menemukan satu hal baru pada Dragon Gadget mereka berniat untuk memberitahukannya pada Di nanti. Setelah cukup banyak obrolan seputar Koguma yang sepertinya ingin mengganti target skuadronnya, pada akhirnya dia pergi dari sana untuk menemui instruktur pelatihannya. Sebelum pergi dari sana, Koguma terlihat papasan dengan Di dan memintanya untuk menemui si Usukubo untuk diberikan sebuah tutor. Koguma lalu berterima kasih pada Di karena berkatnya lah dirinya jadi bisa menyadari peran yang seharusnya ia mainkan. Bersama dengan dia mau mengikuti si Yamato, Koguma terlihat sangat bahagia karena akhirnya dia bisa memutuskan sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Akan tetapi ketika dia yang melewati sebuah lorong yang telah dipenuhi oleh banyak bulu, dirinya mendapat Aizome yang sedang terluka parah di hadapan Sisi dan juga Peltrola. Saking takutnya, Koguma memutuskan untuk kabur dari sana dan memohon pertolongan dari seseorang. Peltrola yang merasa bisa mengurus Koguma di lain waktu, dirinya memutuskan untuk mengurus Aizome terlebih dahulu. Namun di tengah Aizome yang sudah gak bisa melakukan apapun lagi, secara tiba-tiba sungguh berjiwa Sigma. Meski tahu akan sangat mustahil untuk melawan sosok bos monster di hadapannya, namun Koguma tetap nekat kembali dan menyelamatkan Aizome dari sana. Dengan tekad seorang ranger sejati, Koguma terlihat memberanikan diri untuk menyerang Peltrola di saat itu juga. Namun yang terjadi, selepas menumbangkan si Koguma, Peltrola yang terluka parah akibat serangan Umibozunya si Aizome tadi memutuskan untuk mencari tempat untuk menyembuhkan diri. Sisi pun diminta untuk membersihkan sisanya. Singkat cerita, nampaklah dia yang sangat-sangat terkejut karena ternyata Yamato bermaksud untuk menyerahkan kunci kuning mereka kepada Ishikawa si paling jago bersilat lidah. Berkat cara ngomong bak petugas MLM, Ishikawa berhasil menjerumuskan Yamato yang dijanjikan akan bisa menjadi seorang ranger jika ikut bersamanya. Ucapan manis dan mematikan bak lebah dan madunya itu membuat Di mengakui Ishikawa yang bisa dikatakan lebih monster dari seekor monster sekalipun. Tapi di saat Ishikawa yang mengira Yamato akan jatuh ke dalam tipu muslihatnya, sayangnya mendengar ucapan Yamato barusan, Di pun langsung memujinya sekaligus menyindir si Ishikawa yang udah seperti veteran admin slot saja. Dan pada akhirnya, Yamato dan Di pun pergi dari sana, meninggalkan si Ishikawa seorang diri. Scene kembali ke TKP Peltrola. Apakah para ranger senior yang habis menyisir area TKP di sekitar sana? Yumeko yang merasa ujian harus dihentikan namun Hisui menentangnya dan menekankan supaya jangan sampai ada satupun kadet yang mengetahui insiden tersebut. Setelah Tokita meminta mereka untuk membawa replika artefak suci masing-masing,
dirinya mengajak mereka semua untuk memulai perburuan bos monster. あぶり出してやろうぜ怪人幹部を Sementara itu, nampaknya Di dan timnya yang berkumpul dengan tambahan Sippo, si All Might KW. Gak lama kemudian Koguma datang dan terlihat seperti nggak terjadi apapun sebelumnya. Tapi ya gue yakin banyak dari kalian yang udah sadar siapakah sosok Koguma yang satu ini. Setelah tim Sion dan tim Di saling berhadapan, mereka menetapkan beberapa aturan yang harus ditaati. Yaitu, harus berhadapan 1 lawan 1 dan cuma diperbolehkan menggunakan sebuah Dragon Gadget. Koguma terlihat akan melawan si Eigen, Ishikawa akan melawan si Usukubo, dan ya lagi-lagi dia menggunakan cara playboy tapi itu semua sangatlah sia-sia di hadapan Usukubo. Sedangkan Di, tentunya dia akan melawan si Sion yang telah mengkhianatinya sebelumnya. Setelah Di memprovokasinya dengan mengatakan Sion yang mungkin hanya ngehalus soal kematian kakaknya yang disebabkan oleh seekor bos monster, karena dalam hatinya, Di merasa mustahil bos monster masih hidup, karena jika memang itu nyata, lalu untuk apa penderitaan para Dusters selama 12 tahun terakhir? Iya, Dragon Gadget Sword Mode ternyata memiliki fungsi tersembunyi, tapi cuma bisa bertahan selama beberapa menit doang. Hal itu ternyata diajarkan oleh si Usukubo berkat kejeniusan Koguma dalam mengotak-atik sebuah alat. Di dan timnya memutuskan untuk totalitas dalam pertempuran tersebut. Sampai pada akhirnya... Sion yang menganggap Di dan timnya telah berbuat curang, namun jelas aturan mereka hanya melarang penggunaan senjata di luar Dragon Gadget. Oleh karena itulah Di merasa mereka tidak berbuat curang sama sekali. Ambisi kuat untuk menjadi seorang ranger tidak hanya dimiliki oleh Sion seorang. Bahkan Di sekalipun memiliki ambisinya sendiri untuk menjadi seorang ranger sepertinya. 鍵を渡す気になりましたか? Singkat waktu, setelah termakan provokasi, Sion pun sangat emosi karena ucapan Di yang hampir sama seperti ucapan Red Keeper saat kematian sang kakak. Parahnya di sini, Red Keeper saat itu sama sekali nggak berduka dan dengan sangat tidak sopannya dia malah pengen pergi buat makan yakiniku. Ingatan barusan membuat Sion meneguhkan diri dan bangkit untuk membuktikan pada Di bahwa bos monster memang masih ada. Dirinya bahkan mengaku akan balas dendam pada Ranger Force dan kelima Dragon Keeper saat ini. Dia merasa emosinya Sion sama sepertinya dulu. Hal itu jelas membuatnya emosi dan berniat untuk memberikan peringatan terakhir padanya. Dan pada akhirnya... Di tengah Sion yang baru aja dihempaskan, ia teringat dengan sang kakak yang bernama Riku Sion, yang kala itu masih seorang kadet sepertinya. Riku lalu mengaku bahwa para monster bukanlah satu-satunya lawan yang harus dihadapi olehnya. Karena musuh sebenarnya ialah ketidakadilan di seluruh dunia. Ingatan tersebut kembali membangkitkan Sion yang belum menyerah dan berakhir dengan dirinya yang terus memukuli Dragon Gadgetnya sendiri. Dia melihat hal itu pun mempertanyakan emosi Sion yang terlihat sangat tidak stabil saat ini. Namun ternyata... Dan berakhirlah alur cerita anime Sentai Deishikaku episode ke-8. Waktunya kita SBK, sesi balas koms-koms. Oke, langsung aja. Yang pertama datang dari Anissa Fitriani. Bang, anime pertama dibuat itu anime apa? Pertanyaan bagus. Setelah gue lihat referensi di banyak situs, semuanya mengatakan bahwa anime pertama di dunia ini adalah anime berjudul Katsudo Saishin yang dirilis pada tahun 1907, alias 117 tahun yang lalu cuy. Meski disebut anime, tapi durasinya itu cuma 3 detik karena katanya itu hanya uji coba dari seorang seniman doang. Tapi kalau anime tertua yang dicap resmi di dalam arsip kesenian Jepang, ada anime berjudul Namakura Gatana yang dirilis pada tahun 1917 atau 10 tahun setelah si Katsudo Seishin tadi itu rilis. Next thought dari Gaga Home. Bang, 5 opening anime kesukaan dan favorit lu. Opening Rike ga Koi ni Ochita, judulnya itu kalau nggak salah Paradox, dinyanyiin sama Sora Amamiya. Lalu ada openingnya Wotakoi, judulnya itu Fiction dari Sumika yang Hirari Hirari.
Terus ada openingnya Dagashikashi, nama animenya. Terus judulnya itu Checkmate, kalau nggak salah Checkmate dari Michi. Lalu yang keempat ada Bokurawa Imano Nakade dari Love Live School Idol Project. Dan yang terakhir ada openingnya Anohana, judulnya itu Secret Base dari Kimiga Kureta Mono. Komentar terakhir datang dari Reza. Bang, siapa yang bikin abang jadi wibu? Nah, ini nih pertanyaan yang sebenarnya pengen gua bikin video khusus. Tapi kapan-kapan ya, gak tahu kapan tapi ya. Tapi gue jelasin aja secara simple. Dulunya gue itu bukan wibu. Wait. Biar gak jadi salah paham di antara minoritas problematik wibu dan otaku, mari ganti aja katanya jadi otaku. Dulu gue bukan otaku kayak sekarang gini cuy. Gue emang pembaca manga cetak dan suka anime tapi yang judulnya umum, macam Naruto, One Piece, Dragon Ball, dan sejenisnya. Nah, sewaktu gue SMA, gue berevolusi nih, macam Digimon. Tut 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 tut.